Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks besok, dan juga ada 7 saham di sektor mining yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini tertekan, sempat rebound di sesi awal, kemudian terus turun dan tutup di harga 5.948, terkoreksi 2%. Kalau dilihat transaksi hari ini sepi masih ya di 9,39 triliun. Kalau dilihat transaksi asing di 521 miliar net sell. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG seperti skenario-nya ya, yang saya bilang minggu lalu, kalau gagal breakout 6.100 sampai 6.150 ini ya arahnya potensi ke bawah, dan hari ini langsung turun dalam ya, nggak pakai sedikit-sedikit turun, jadi langsung turun satu candle aja ya, nutup sampai supportnya ini aja dijebol ya. Dan sekarang ada di 5.948. Jadi kalau besok ISG melanjutkan penurunan, target saya bisa sampai 5.730 ke area ini, ke shadow-nya ini ya, mengarah ke shadow-nya di tanggal 1 Februari. Jadi seperti itu, dan ya semoga aja lah besok ISG kembali rebound ya, walaupun rebound terbatas, yang penting rebound aja dulu. Jadi yang beli saham hari ini ya bisa profit, besok bisa take profit aja dulu. Kalau dikasih kesempatan take profit aja, nggak usah mikirin 2-3%-nya, yang penting fee jual beli tertutup, ada profit sedikit, take profit aja. Ya, apalagi di saham-saham yang berdampak langsung ke ISG. Ya, seperti itu aja untuk ISG. Sepertinya besok bisa melanjutkan penurunan karena candlenya hari ini juga sangat dalam, dan tutupnya juga di bawah, nggak ada lagi shadow panjang seperti ini. Jadi untuk besok juga masih bisa ya, terdekat uji shadownya ini di 5.890. Moga dia membuat ini ekor ya dari bawah ke atas dan bisa tetap tutup di daerah 5.950. Kalau bisa tutup di sini juga ya cukup bagus. Kalau tutupnya masih di bawah trend line-nya ini, ya arahnya bisa sampai 5.730. Ya, seperti itu aja untuk ISG. Harusnya yang sudah profit beli dari bawah kemarin, ISG 3 hari 4 hari berturut-turut naik, harusnya take profit. Kalau belum take profit ya berarti memang kesalahan dari diri sendiri ya. Seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang di hari ini juga ditutup terkoreksi cukup dalam 4,71% ke harga 1.415. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi seperti yang saya bilang membuat pola broadening wedge ya. Yang penting Indi mempertahankan supportnya di 1.390 sampai 1.400 ini. Jadi kalau support ini dijebol, arah Indi bisa sampai 1.240 ya. Support 1.400 ini jebol, bisa sampai 1.240. Apakah bisa spekulasi buy sekarang? Belum bisa, karena Indi tutup di harga terendahnya hari ini. Jadi peluang besok harusnya lanjut turun, dan apakah membuat ekor ya melihat besok. Kalau dikasih kesempatan beli di daerah bawah ya bisa juga. Ya tergantung market lah besok ya. Jadi seperti itu untuk Indi, dan harusnya 1.400 ini dipertahankan. Kalau enggak ya bisa sampai turunnya ya 1.200. Jadi seperti itu untuk Indi. Yang kemarin beli di bawah belum taking profit, ya sekarang dah balik kan. Berapa hari rugi waktu. Jangankan misalnya beli di hari Kamis minggu lalu aja, beli di 1.450 kan sudah lumayan profitnya. Kalau di candle merah ini aja belum jual, ya nggak tahu lagi gimana caranya ya. Harusnya jangan mikir candle besok. Kalau misalnya candle ini nggak ada ya, misalnya candle ini nggak ada ya jual. Kalau sudah setengah candle kemarin turunnya, Indi taking profit, biar sedikit profit, yang penting profit
daripada di bawah sekarang kan. Kemarin beli misalnya di 1450, sekarang sudah minus, balik arah nih, minus 2,37%. Ya, apalagi yang beli darah pucuk udah minus dalam ya. Seperti itu untuk Indi. Market sideways seperti ini nggak bisa lebar-lebar, cuannya 5% aja itu sudah cukup tinggi menurut saya ya, apalagi di saham-saham yang langsung berhubungan dengan IHSG. Saya aja biasa 1,5% sampai 2% aja saya take profit kalau lihat market nggak mendukung. Nggak peduli, yang penting saya jual untung biar 1% ya. Seperti itu untuk Indi. Indikator MACD mengarah ke bawah, dead cross, bar chart di bawah 0 terbentuk, volume hari ini memang Indi turun 2 candle dengan volume kecil. Jadi tinggal menunggu candle besok dan lusa. Kalau ada perlawanan di daerah 1400 cukup bagus untuk Indi. Ya, seperti itu aja untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini ditutup turun 2% ke harga 1180. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro malah diakumulasi, YUGRDH akumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Adro memang kembali ke bawah EMA 200-nya, tapi ada support kuatnya di 1160 dan harusnya itu juga nggak di breakdown. Kalau itu juga di breakdown, ya arahnya bisa sampai Indi ya 1080 dan 1000. Ya ini terlihat kan trend sideways Indi. Kalau jebol 1160 ini ya dia mengarah ke 1000. Jadi sekitaran 16 poin, 16% ya penurunannya. Nih, kalau nggak mau cut loss dari atas ya siap-siap dibawa turun sampai 13%. Makanya kalau trading itu kalau bisa ya disiplin cut loss untuk mempertahankan modal biar bisa dipakai trading keesokan harinya dan juga pas saat market lagi bagus. Kalau market lagi bagus, saham kita masih nyangkut, kan nggak bisa gerak. Walaupun naik, ya naiknya nggak ketutup. Perlu waktu yang lama untuk balik. Biasanya seperti itu. Kecuali memang saham-saham pilihan yang nggak masalah. Kalau dipegang nggak cut loss. Ya, misal Big Bang ataupun saham-saham yang berfundamental bagus, ya memang ada proses naik turunnya. Ya, seperti itu aja untuk Adro. Siap-siap kalau yang kemarin beli dari bawah belum juga profit taking ya nggak tahu lagi ya. Ini seharusnya yang punya dari bawah ini misalnya beli di 1180, saat candle merah ini dia breakdown ini jual aja langsung, nggak usah peduli volume kecil, volume besar. Yang penting kalau dia breakdown ini take profit karena ini market lagi sideways. Jadi ya tenaganya kurang. Kalau sudah berbalik arah, ya arahnya bisa lanjut. Itu, ya. Seperti itu untuk Adro. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini terkoreksi juga cukup dalam 3,14% ke harga 2460. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA juga breakdown dari supportnya 2500 dan arahnya bisa sampai 2400 terdekat, ada support minor. Kalau itu juga dilewatin ya menguji EMA 200-nya ya ini di 2350. Jadi arah PTBA bisa sampai 2350 menguji EMA 200-nya. Dan juga PTBA hari ini turun dengan volume yang meningkat. Ini volume meningkat, jadi ya memang harusnya arahnya bisa lanjut. Dan apakah bisa ada pembalikan arah? Ya bisa aja, tergantung besok market. Ya saat dia menyentuh 2400 bisa aja market bagus berbalik ke arah, PTBA ditarik naik juga bisa seperti itu. Ya disesuaikan aja lah kalau mau buy on weakness. PTBA ini juga bisa pola dead cat pun ini dalam proses turun ya. Seperti itu untuk PTBA. Kalau PTBA ini breakdown dari 2300 EMA 200-nya ini arah selanjutnya bisa sampai, kalau dilihat ya ini
2.200 sampai 2.150 untuk PTBA. Indikator MACD membentuk dead cross dan mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Volume meningkat ya harusnya bisa lanjut. Mending wait and see aja dulu. Cari kesempatan lah. Kalau kondisi seperti sekarang ini ya nunggu market buka belinya. Gak bisa kita beli dari sekarang karena melihat pergerakannya dulu. Seperti itu aja untuk PTBA, kita langsung saja ke saham keempat. Ada ITMG yang hari ini juga cukup tertekan, terkoreksi 3,83% ke harga 11.900. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG diakumulasi. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG sama aja antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG yang skenario-nya membuat candle triple bottom ternyata gagal lagi karena memang market nggak mendukung. Sebenarnya dia mampu naik tapi ternyata tertekan dan terkoreksi breakdown dari EMA 60-nya ini ya di 12.350 dan ini kalau dihapus dan arah selanjutnya ITMG ini ya ke supportnya lagi 11.550. Kalau itu di breakdown, PTBA bisa sampai 10.300 ya, ini menguji EMA 200-nya. Tapi harusnya dipertahankan. Kalau ditarik downside dari harga sekarang ke support, masih ada potensi sekitaran 3-4% penurunan ITMG ya. Coba aja buy on weakness, misalnya besok ITMG turun 3% di sesi awal. Coba buy on weakness, cut loss saja kalau turun dari low terendahnya range sideway-nya ini di harga 11.425. Jadi Bapak Ibu bisa cut loss di 11.300. Ya, seperti itu aja untuk ITMG. Kondisi masih sideway tapi sekarang mengarah ke support arah ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada UNTR yang hari ini juga ditutup cukup dalam, terkoreksi 5,72% ke harga 21.425. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR turunnya cukup dalam ya, dari area resisten 22.770 dia turun sampai 21.425. Harusnya yang beli kemarin di daerah 21.800 sudah TP saat UNTR breakdown dari EMA 200-nya ini, garis merah ini ya. Kalau yang ada yang belum ya nggak tahu lagi. Dan ini kalau ditarik garisnya UNTR memang ada pantulan, tapi untuk besok masih berpotensi UNTR menguji lagi satu candle atau dua candle merah, menguji trend line uptrendnya ini. Kalau mau mempertahankan tetap uptrend, tapi kalau sampai jebol dan tutup di bawah 20.800 ya arah UNTR bisa sampai. Kalau dilihat histori sebelumnya, ini aja terdekatnya dulu ya. Nih, kita pasang sini aja terdekatnya ke 20.000. Ya, itu arah UNTR kalau breakdown dari 20.800. Seperti itu aja untuk UNTR, yang harusnya UNTR ini arahnya ke atas. Terlihat dari MACD yang membentuk golden cross, tapi kemudian garis biru mengarah ke bawah lagi, bar chart di atas 0 makin tipis, volume penurunan hari ini sangat tinggi. Ya, seperti itu aja untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada DOIT yang hari ini terkoreksi auto reject bawah 6,87% ke harga 352. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DOIT memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DOIT seperti yang saya analisa sebelumnya, pola dead cat bone memang terjadi ya. Dia breakdown, dia mantul sebentar, terus dia arahnya ke bawah dan terdekat support yang harus diuji 350. Kalau itu mampu dipertahankan ya bisa kembali ke 362. Tapi kalau gagal bertahan di 350, arah DOIT bisa sampai 330 dan 320. Nih ya, kita pasang target sini. Jadi arah DOIT bisa sampai 330.
Jadi kalau ditarik downside-nya dari harga sekarang, masih ada peluang Doit turun sekitaran 6%. Ya, seperti itu aja untuk Doit. Juga perlu hati-hati karena Doit ini bisa dikatakan juga double top. Neckline-nya ada di 350. Kalau itu di breakdown ya bisa sampai ke ini. Kalau 330 ini dijebol juga bisa sampai 300 untuk Doit. Ya, mending wait and see aja dulu. Jangan mikirnya saat saham turun dalam seperti ini bisa mantul besoknya, apalagi kalau ARB belum tentu karena marketnya juga terlihat kurang bagus. Lihat besok lah Doit. Kalau Doit ada perlawanan di daerah supportnya 350 ini bisa buy on weakness, tapi kalau kondisi sekarang ya resikonya sama besar dengan profit. Malah saya bilang kalau buy di harga sekarang resiko lebih besar karena belum tahu besok market seperti apa. Bisa aja besok dibawa langsung turun dalam, walaupun ada potensi dibawa naik ya 50-50 lah, tapi resikonya menurut saya lebih besar. Mending nunggu buka market, dilihat keadaan, kalau ada tanda-tanda bagus baru buy. Ya, seperti itu aja untuk Doit. Arahnya masih bisa ke bawah karena indikator MACD juga membentuk dead cross dan sangat dalam, bar chart di bawah 0 makin dalam ya, jadi peluang Doit harusnya masih bisa lanjut ke bawah. Target saya bisa sampai 328 untuk Doit kalau besok atau lusa nggak mampu naik ke 362. Seperti itu untuk Doit. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Harum yang hari ini ditutup terkoreksi 5,84% ke harga 4.990. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Harum didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum breakdown dari EMA20 dan untuk besok ya mengarah ke supportnya di 4.880. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya Harum bisa sampai 4.050 sampai 4.060 dan semoga Harum mempertahankan supportnya di 4.880 ini ya. Dan terlihat juga Harum ini masih bergerak sideways dari Maret. Dia tektokan aja supportnya di 4.880, resistennya di 5.530. Tapi ya belum bisa spekulasi buy, mending tunggu dulu satu candle lah. Lihat kalau masih bertahan di atas 4.880 ya bisa coba buy on weakness. Tapi kalau candle besok tutup di bawah 4.480 mending wait and see aja dulu. Arahnya bisa sampai 4.000 walaupun belum tentu sampai ya, tapi arahnya bisa sampai 4.050. Ya, seperti itu aja untuk Harum. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan juga trading plan-nya beserta chart-nya yang bisa Bapak Ibu pelajari bagaimana strategi saya membuat trading plan. Kalau tertarik untuk join bersama Borneo Trader, bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.